Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa video yang telah dibuat, yang diposting di channel Ahmadi Talk, banyak sekali komentar-komentar yang masuk. Di antara komentar yang masuk, di antaranya yang paling banyak itu seperti fix Ahmadiyah sesat. Atau ada yang mengatakan, please jangan katakan bahwa Ahmadiyah itu Islam. Ada juga yang mengatakan MUI dan ulama-ulama seluruh dunia telah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Dan komentar-komentar yang senada yang lainnya. Memang sih netizen itu maha benar. Tetapi kalau kita sedikit mempertanyakan kebenaran itu, kita bisa bertanya, sebenarnya siapa sih yang disebut sebagai muslim? Apa definisi muslim tersebut? Atau kalau ada seseorang atau kelompok bersepakat mengatakan bahwa si A bukan Islam atau suatu kelompok itu bukan Islam, apakah kita yakin bahwa dia benar-benar bukan Islam? Atau kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita atau berbeda penafsiran, apakah itu bisa menjadi syarat untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut bukan Islam? Nah, untuk itu marilah kita lihat bagaimana sebenarnya Al-Quran dan Rasulullah SAW mengajarkan siapa yang disebut sebagai Muslim. Agar kita tidak mereka-reka atau memberikan definisi sendiri untuk menyatakan bahwa oh ini bukan Islam. Itu bukan Islam atau Ahmadiyah bukan Islam. Pertama, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Hujurat ayat 14, Qalatil a'rabu amanna, Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Artinya adalah orang Arab Badui datang berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berserah diri atau aslamna. Karena keimanan hakiki belum masuk ke dalam hati kalian. Ayat ini memberikan dua definisi, yaitu definisi mukmin dan muslim. Seorang yang masuk ke dalam Islam, berikrar ke dalam Islam itu disebut sebagai muslim. Tetapi dia akan disebut sebagai mukmin kalau dia sudah benar-benar menjalankan keimanan yang hakiki. Nah, dalam ayat ini orang Badui menganggap bahwa ia telah menjadi mukmin. Tetapi Allah Ta'ala tahu bahwa keimanan mereka belum masuk ke dalam hati mereka. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka bukan Islam sama sekali. Tetapi dikatakan bahwa mereka belum menjadi mukmin. Cukup mengatakan bahwa aslamna, kami telah menjadi Islam. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan bahwa menurut Allah Ta'ala, siapa saja yang menyatakan diri mereka muslim, maka orang tersebut berhak dinyatakan sebagai muslim. Itu definisi yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya di dalam hadis disebutkan definisi seorang muslim. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Man sholla sholatana, wastaqbala qiblatana, wa akala zabihatana, fadzalikal muslim. Alladzi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulihi, wala tukhfirullaha fi zimmatihi. Barang siapa yang sholat seperti sholat kita, kemudian menghadap kiblat seperti kiblat kita, kemudian memakan makanan seperti sembelihan kita, maka dia adalah muslim yang memiliki perlindungan dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka janganlah mencederai perlindungan
Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut. Dari definisi ini, kami dapat meyakinkan bahwa Ahmadiyah itu adalah Islam. Hanya karena Ahmadiyah memiliki perbedaan penafsiran atau berbeda di dalam hal beberapa keyakinan, tidak berarti kemudian Ahmadiyah dinyatakan sebagai Islam dari definisi ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa Ahmadiyah memiliki rukun Islam yang sama, rukun iman yang sama. Ahmadiyah sholat dengan sholat umat Islam yang lainnya, sholat 5 waktu, mereka juga berpuasa, naik haji yang sama, menghadap kiblat yang sama ke Baitullah. Kemudian Ahmadiyah beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keimanan-keimanan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan wala tukhfirullaha fi zimmatihi. Ya. Janganlah kalian mencederai perlindungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan menyelisihinya. Artinya di sini Rasulullah SAW seakan mengabarkan bahwa akan ada saja di antara umat Islam ini yang akan dengan gampangnya untuk menyatakan orang lain sebagai non-muslim. Bahkan tidak hanya itu, mereka menyatakan sebagai non-muslim, tetapi mereka juga memberikan permusuhan dan juga penganiayaan, seperti yang dialami oleh Ahmadiyah. Di Pakistan, Ahmadiyah dinyatakan sebagai non-muslim dan mereka tidak berhak untuk memakai atau menggunakan atribut-atribut Islam. Ahmadiyah di sana tidak diperkenankan untuk mengucapkan Assalamualaikum atau mengucapkan syahadat atau menulis kata La ilaha illallah atau di tulisan Allah di pakaian atau lain sebagainya, yang kalau mereka ketahuan maka mereka akan ditangkap dan dipenjara. Begitu juga di Indonesia, sampai saat ini Ahmadiyah di Indonesia masih mengalami persekusi. Di Cikesik anggota Ahmadi dibunuh. Kemudian banyak masjid orang-orang Ahmadiyah di Indonesia yang dirusak, ya, diserang. Kemudian para Ahmadi juga banyak yang diusir dari kampung halaman mereka yang sampai saat ini mereka masih hidup di pengungsian. Apakah ini yang disebut sebagai Islam? Yang padahal Rasulullah SAW ya, mengatakan bahwa janganlah menyelisihi apa yang sudah diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang sholatnya sama, yang menghadap kiblat sama, kemudian makan seperti sembelihan yang sama dengan umat Islam. Kemudian ada satu lagi definisi yang begitu gamblang yang disebutkan di dalam hadis, yaitu di dalam hadis Muslim. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid pernah membunuh seorang kafir di dalam salah satu pertempuran, di mana ia telah membunuh orang kafir tersebut walaupun orang kafir tersebut sudah mengucapkan La ilaha illallah atau bersyahadat, tetapi beliau tetap membunuhnya. Nah, diutarakanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Nah, mendengar hal itu Rasulullah SAW tidak senang dengan mengatakan, apakah engkau membunuh orang kafir tersebut walaupun dia telah mengucapkan La ilaha illallah? Usamah menjawab, tetapi wahai Rasul, orang kafir tersebut mengucapkan kalimah tersebut karena dia takut pedang atau dia takut dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi bahwa apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa ia telah mengucapkan itu dengan tulus atau tidak? Nah, disebutkan, diriwayatkan bahwa Rasulullah terus mengulangi kata-kata tersebut sehingga dikatakan Usamah bin Zaid sampai-sampai mengatakan seakan-akan saya ingin masuk Islam kembali. Saking Rasulullah SAW tidak senang. Nah, begitu gamblangnya Rasulullah SAW di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat maka ia disebut sebagai Muslim. Tidak ada kriteria-kriteria yang lain atau definisi-definisi yang lain. Jadi inilah definisi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan Ahmadiyah, ya, yang dinyatakan sebagai non-Muslim oleh banyak orang, saya akan sampaikan pernyataan dari Khalifah Ahmadiyah yang menyatakan bahwa sejauh kaitannya dengan Jamaah Muslim Ahmadiyah, kami tidak pernah meminta kekuatan dari luar untuk memberi kami status sebagai Muslim di hadapan hukum ataupun konstitusi. Kami juga tidak pernah memohon apapun kepada pemerintah Pakistan untuk hal ini. Kami tidak memerlukan sertifikat dari majelis atau pemerintah manapun untuk disebut sebagai Muslim. Kami menyebut diri kami sendiri sebagai Muslim karena kami memang Muslim. Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa kami adalah Muslim. Kami mengucapkan syahadat. Kami percaya pada rukun Islam dan rukun iman. Kami meyakini Al-Quran dan beriman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun nabiyyin, seperti yang dinyatakan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran.